wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Aulia, saya dari kelas 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang dakwah Rasul secara terang-terangan. Dakwah ini semula dilakukan secara diam-diam, dirahasiakan dari kaum Quraisy, kemudian dilakukan secara terbuka dan terang-terangan. Rasulullah mendapat perintah dakwah secara terang-terangan setelah beliau menerima wahyu. Al-Hijr ayat 94-95 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Fasta bima tu'maru arid anil musyrikin. Inna kafainaka mustahri'ina. Yang artinya, maka sampaikanlah Nabi Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui dakwah secara terang-terangan dengan menyeru kepada seluruh anggota dekatnya, yaitu Bani Hashim. Beliau memulai dakwah secara terang-terangan di Bukit Safa. Tahap-tahap dakwah Rasul secara terang-terangan ini mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makanan dan mengajak agar masuk Islam, dan Nabi Muhammad melakukan dakwah ini selama 10 tahun. Namun hanya sedikit yang mau menerima ajakan Nabi Muhammad, di antaranya Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu paman dari Nabi Muhammad, dan Umar bin Khattab. Alasan kaum Quraisy menolak dakwah Rasul yang pertama adalah karena terjadinya perebutan kekuasaan antara suku. Bagi sebagian kaum Quraisy, ada yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, berarti mereka tunduk pada Hashim. Yang kedua, hilangnya kasta. Kaum Quraisy hidup berdasarkan kasta, urutan status sosial. Dalam hal ini, mereka memperjualbelikan budak. Seseorang dipaksa bekerja tanpa digaji. Dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan tersebut membuat seorang tokoh Bani Ghifar yang tinggal di Lam Merah menyatakan diri memeluk Islam. Tokoh yang dimaksud ialah Abu Dzar Al-Ghifari. Setelah memeluk Islam, ia pulang ke negerinya dan mulai mendakwah Islam atas perintah Nabi Muhammad SAW. Kaum Quraisy secara terang-terangan menolak ajaran Islam hampir setiap hari. Kaum Quraisy dianiaya dan disakiti. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin sangat menderita akibat pemboikotan dan penculikan kaum muslimin serta seluruh keluarga Bani Hashim dan Muthalib di lembah Syi'ib selama kurang lebih 3 tahun. Pemboikotan tersebut mengakibatkan kesengsaraan, kemiskinan, dan kelaparan bagi kaum muslimin, serta Bani Hashim dan Muthalib. Oleh sebab itu, beliau merasa kesulitan untuk bertahan dan menyiarkan agama Islam di Mekah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.